Halo Oma Opa, apa kabar? Kami Komisi Lansia GKI Sutopo akan mengadakan ibadah lansia secara online setiap awal bulan, Selasa pertama jam 10 pagi. Mari kita beribadah bersama melalui YouTube multimedia GKI Sutopo. Ingat, Selasa pertama setiap bulannya jam 10 pagi. Jangan lupa ya Oma-Opa. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, bakal jemaat Curug dan pos jemaat Tiga Raksa yang dikasih Tuhan. Sebelum memulai kebaktian secara online, mohon diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Untuk kenyamanan beribadah Anda, pilihlah tempat dengan suasana yang tenang. Gunakanlah perangkat yang hanya untuk mengakses link kebaktian. Jika menggunakan perangkat telepon seluler, ubahlah menjadi mode silent. Perhatikan waktu, hari, dan jam kebaktian, serta pastikanlah hadir sebelum kebaktian dimulai.
jemaat dan simpatisan dimohon untuk mengikuti rangkaian kebaktian secara menyeluruh, serta dapat menyiapkan diri terlebih dahulu dengan bersaat teduh sebelum kebaktian. Selamat mengikuti kebaktian. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Warta Jemaat GKI Sutopo, Minggu 20 September 2020. Selamat datang, Majelis Jemaat GKI Sutopo mengucapkan selamat mengikuti kebaktian umum secara online pada hari Minggu 20 September 2020. Pelayanan Kebaktian umum secara online 20 September 2020 pukul 9 WIB dilayani oleh Pendeta Jimer LG Saragi. Kebaktian umum mempertimbangkan perkembangan situasi penanganan wabah virus COVID-19 saat ini, Majelis Jemaat GKI Sutopo memutuskan menunda kebaktian minggu secara terbatas di gereja yang rencananya dilaksanakan pada hari Minggu 13 September 2020. Sampai dengan waktu yang akan diinformasikan lebih lanjut dengan berkoordinasi dengan tim Satgas Protokol Kebaktian GKI Sutopo. Untuk itu, kebaktian minggu masih diselenggarakan secara online melalui link YouTube Multimedia GKI Sutopo setiap hari Minggu pukul 9 WIB, Jemaat harap maklum. Sekolah Minggu online. Kami informasikan bahwa jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, Bacem Curug dan Pos Tiga Raksa dapat mengikutsertakan anaknya dalam sekolah minggu secara online mulai tanggal 5 Juli 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi Anak GKI Sutopo dengan jadwal sebagai berikut. 1. Kelas kecil pukul 10.30 WIB melalui kanal YouTube Multimedia GKI Sutopo. 2. Kelas besar
pukul 11.30 WIB melalui Zoom Meeting. Persekutuan Lansia Online. Kami informasikan bahwa jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, Bacem Curug, dan Pos Tiga Raksa bahwa persekutuan lansia diselenggarakan secara online sekali dalam setiap bulannya, setiap hari Selasa pertama, pukul 10 WIB, melalui link YouTube Multimedia GKI Sutopo, dan telah dimulai pada hari Selasa 1 September 2020. Kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Pada hari Sabtu 3 Oktober 2020, pukul 10 WIB di GKI Sutopo Tangerang akan dilaksanakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah bagi Yordan Eka Putra, anggota GKI Sutopo, dengan Beatrix Jenis, anggota GBI Jemaat Basilia, dilayani oleh Pendeta Jimer LJ Saragi. Namun, apabila ada di antara saudara-saudara yang belum dapat ikut menyambutnya karena alasan-alasan yang berdasarkan Alkitab dan tata gereja GKI, agar keberatan disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat sebelum tanggal 27 September 2020, agar masalahnya dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara gerejawi. Berita duka cita. 1. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga Saudara Zakarias Waruyu, anak dari Oma Orpa, pada hari Rabu 9 September 2020 dan telah dimakamkan pada hari yang sama di TPU Buni Ayu, Tangerang. 2. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga Dr. Asri Hapsari Ginting pada hari Rabu 9 September 2020 dan telah dimakamkan pada hari Kamis 10 September 2020 di TPU Selapajang, Tangerang. Majelis Jemaat serta Jemaat GKI Sutopo Tangerang mengucapkan turut berduka cita. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta penghiburan. Persembahan. Diberitahukan kepada jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, Bacem Curug, dan Pos Tiga Raksa bahwa selama libur kebaktian, jemaat GKI Sutopo tetap dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening GKI Sutopo. Jemaat GKI Sutopo Bacem Curug melalui rekening Bacem Curug, dan jemaat GKI Sutopo Pos Jemaat Tiga Raksa melalui rekening Pos Jemaat Tiga Raksa, atau dapat mengumpulkan di amplop dan diserahkan pada saat ibadah bisa dilaksanakan kembali di gereja. Persembahan melalui transfer. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan untuk persembahan yang terus mengalir melalui transfer. Untuk pengelolaan administrasi keuangan gereja, Majelis Jemaat menghimbau untuk menambahkan kode angka di belakang nominal persembahan yang Bapak Ibu transfer sebagai berikut. Angka 5, persembahan ibadah hari Minggu. Angka 6, persembahan bulanan. Angka 7, persembahan syukur. Angka 8, persembahan persepuluhan. Angka 9, persembahan tahunan atau hari raya Pentakosta. Peduli kasih. Majelis Jemaat GKI Sutopo memberitahukan bahwa telah dilaksanakan pembagian bantuan kepada jemaat maupun simpatisan
dan warga di lingkungan gereja terkena dampak virus COVID-19. Bagi jemaat dan simpatisan yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, dapat mengirimkan bantuan melalui rekening Peduli Kasih, Bank BCA, KCP, Modern Land, nomor 108 164 1949 atas nama CH Partini dan Ibu Sri Rohani. Himbauan, jemaat yang terkasih, marilah kita mencegah penularan virus COVID-19 ini dengan 1. Mengkonsumsi makanan bergizi dan minum vitamin. 2. Tetap di rumah kecuali terdapat hal yang penting. 3. Selalu memakai masker dan face shield. Yang 4, rajin mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Yang 5, selalu menjaga jarak social distancing. 6, tetap bersemangat dan selalu menjaga kesehatan. Demikian warta jemaat hari ini. Warta selengkapnya dapat Bapak, Ibu, Saudara, Saudari baca pada Warta Jemaat Digital. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita mulai ibadah kita. Saya mengundang jemaat untuk berdiri dan kita memuliakan Tuhan dengan pujian KJ 1 ayat 1 sampai dengan 2. Pujilah Allah yang agung Maha Esa, dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal, langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa, dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah, tabula tifa dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa, dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita dasari ibadah kita di dalam pengakuan
bahwa kebaktian hari Minggu ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan dulu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah hari ini adalah bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Mari kita buka Alkitab kita dan saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Kau sukacita dalam derita Yesus Kristus mulia. Sudah kau bawa kurnia surga, juru selamat dunia. Kau melepaskan kami yang malang, padamu saja kami percaya, tidak akan jatuh. Haleluya. Dalam kasih-Mu kami berlindung, tiada kuasa yang memisahkan daripada-Mu. Haleluya. Bila Kau hadir kami tak khawatir, kuasa iblis, kuasa maut. Kau mengalahkan tiap ancaman, Kau enyahkan kemaluan. Nama-Mu Tuhan kami agungkan, di hadapan-Mu kami umat-Mu bersukaria. Haleluya. Karena percaya kami pun jaya, puji-pujian kami nyanyikan, Tuhan setia. Haleluya. Doa pengakuan dosa. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, mari kita sejenak merenungkan begitu banyak kebaikan-kebaikan-Nya yang sudah dicurahkan atas kita. Namun di balik itu semua, kita masih sering membuat kesalahan oleh karena keterbatasan dan kelemahan kita sebagai orang percaya. Untuk itu, mari kita mengakui setiap kelemahan, kesalahan, dan dosa kita di hadapan-Nya. Jemaat, saya persilahkan berdoa secara pribadi, lalu saya akan menutupnya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, dengarkanlah doa pengakuan dosa kami ini, ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami mohon. Amin. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi mereka dalam derita dan keluh. Tuhan yang setia penolongmu. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Walau sendu hatimu remuk, Tuhan mengatasi tiap kemelut. Ya Tuhan, tolongku yang lemah. Setiamu kokoh selamanya. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan sedih, nanti berhenti. Yesus memberikan hidup abadi. Habis derita di dunia, purna sukacita. Haleluya. Berita anugerah. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita berterima kasih karena Tuhan Allah yang Maha Tinggi telah mengampuni dosa-dosa umat-Nya, serta Dia tidak mengingat dosa umat-Nya dan selalu membuka tangan-Nya kepada umat-Nya untuk hidup dalam naungan kasih-Nya,
Untuk itu, mari kita dengarkan berita anugerah dari Tuhan dalam Mazmur 51 ayat 9 dan 12. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kuremukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar dan yang penuh percaya, supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari Bapak Ibu kita persiapkan Alkitab kita. Kita akan membaca Injil menurut Matius pasal 20. Ayat yang pertama sampai yang ke-16. Matius 20 ayat yang pertama sampai 16. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali bersyukur. Kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam aktivitas kami seminggu. Sekalipun masih banyak hal yang sedang kami gumuli dalam kehidupan kami, baik pribadi maupun juga keluarga dan gereja.
kami kembali boleh berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah kami. Kami ingin kembali memohon agar Tuhan memberikan kami kekuatan, hikmat, pemahaman, bahkan berkat-Mu di dalam kami bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon kuasa-Mu yang boleh mengurapi kami satu persatu, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan juga jemaat-Mu yang mendengarkan. Dengan Engkau yang menguasai kami boleh meyakini Tuhan semakin memperteguh kami, memperkuat hidup kami dalam kehidupan yang akan datang. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca Injil menurut Matius pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan 16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidaklah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita membaca, mendengarkan firman Allah, dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang sedang di rumah atau yang di kamar, atau mungkin saudara yang ada di rumah sakit, atau saudara yang bersama dengan keluarga kumpul beribadah, atau yang sedang sendiri. Tuhan menyapa kita melalui firman Matius 20 ayat pertama sampai 16.
perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Saudara-saudara, kembali tentang kerajaan sorga. Jadi Yesus menerangkan tentang kerajaan sorga seperti perumpamaan yang kita renungkan hari ini. Masih ingat saudara-saudara bahwa hal kerajaan sorga adalah menyatakan kasih Kristus. Menyatakan kehadiran Kristus. Menunjukkan Allah di dalam hidup kita. Lalu kalau tema kita bekerja untuk Tuhan dengan sukacita, maka ketika Anda bekerja, menyatakan kasih Kristus dalam bekerja. Ketika Anda bekerja, berarti Anda menghadirkan Kristus atau Allah dalam bekerja. Mudahkah saudara-saudara? Tidak. Mari kita lihat saudara-saudara, ada beberapa tipe. Beberapa orang yang mungkin juga kita ada di sana. Pada ayat yang pertama saudara-saudara, bahwa seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Saya coba menerjemahkan begini. Ketika seorang tuan, saya tuannya nih, lalu Pak Huta Galung ini adalah yang akan saya cari pekerja. Lalu Pak Adi. Maka kalau saya yang mencari Pak Huta Galung dan Pak Adi, itu kan berarti maunya saya. Entah Bapak nganggur ataupun juga gajinya kecil. Dari bacaan kita, ia keluar mencari pekerja. Berarti kalau Pak Huta Galung dan juga saudara-saudara dan semua, kita ini dipanggil oleh Kristus untuk bekerja. Enggak ada yang enggak. Ini Dokter Yonatan dipanggil dia bekerja. Jadi apa? Dokter? Belum. Berdua artis kita dipanggil untuk bekerja. Kau Van, semua kita sini multimedia dipanggil untuk bekerja. Cuma kita nggak bilang kalau di gereja itu bekerja. Bilang kita melayani. Kenapa? Seolah kita mengatakan kalau kau pengacara itu bukan melayani. Kau guru, kau dokter, enggak, bukan. Nah tergantung saudara-saudara pemahaman bekerjanya. Bekerja itu kan melakukan, berbuat, menyatakan sesuatu. Apa saja. Penjahat juga bisa bekerja. Nah cuma kita kalau kita katakan di gereja, kamu bekerja sebagai pianis, penyanyi, multimedia. Cuma jarang kita katakan, kerjakan kerjamu. Enggak. Tapi melayani. Nah jadi kalau kita mengerti pekerjaan itu, maka tujuan pekerjaan itu juga harus jelas. Jadi kalau tujuan pekerjaan jelas itu menentukan kita. Menentukan orientasi kita. Menentukan motivasi, bahkan kualitas. Masih di ayat yang pertama saudara-saudara. Jadi kalau Allah mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya, kebun anggur adalah ladang kita. Jangan lupa saudara-saudara, ini ada kata bagus. Kalau Allah mencari kita pekerja untuk di ladangnya, ladang Anda masing-masing, maka Anda itu adalah rekan sekerja daripada Kristus. Wah enak kali ya. Siapapun pokoknya menjadi rekan. Dia datang mencari rekan, kawan sekerja. Bukan dibilang umumnya saingan, enggak. Kompetitif tidak. Betapa kita sangat dibuat berharga, rekan sekerja. Jadi kalau rekan sekerja, mestinya rekan itu tahu siapa yang memberikan pekerjaan. Nah jadi kalau rekan ada yang nggak tahu, harus belajar lagi tentang kerekanannya. Maka kalau kita pun di gereja kan, rekan sepelayanan di multimedia. Siapa yang sudah mengerti Marbun? Udah kenal kau Marbun? Udah tahu gitu aja kan?
Tapi lebih ngerti lagi siapa lagi? Nah, kalau belum mengerti sebagai rekan kerja, mari tingkatkan untuk pengenalan kerekanannya. Nah, saudara-saudara, jadi kalau kita bekerja untuk melayani Tuhan, hidup bekerja melayani Tuhan dengan sukacita itu nggak bisa ditawar. Kecuali kalau saudara nyanyi, main, orientasi ke saya. Wah, ini nih si Boksu nih, mesti mainnya mantep nih. Nyanyi mantep nih. Enggak. Berarti pemahaman bekerjanya dan tujuannya salah. Tapi kalau kita sebagai rekan, saya juga rekan di atas, sama-sama rekan kita, mari kita bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Tapi kalau untuk saya mungkin ya salah-salah silahkanlah. Tapi kalau untuk Tuhan, sukacita. Nah, sehingga kalau kita rekan, maka kita mengerjakan pekerjaan Allah. Jadi, Van, sekali kau duduk cuma nongkrong duduk di kamera itu, bagian aku nggak coba? Coba ke aku fokusnya kameranya. Belum mah, ini dari tengah-tengah. Nah, walaupun kau duduk situ menanti, ya, kalau kau menanti kadang membosankan. Nah, si Marbun juga capek dia duduk, dia berdiri kan. Membosankan. Tapi kalau itu kamu katakan bahwa aku melakukan pekerjaan Allah, enggak ada lagi kalau enggak sukacita. Karena Allah yang memberikan kita pekerjaan ini. Cuma kebetulan kita dijadwal. Nah, betulkah itu? Ya silahkan. Tapi di sini ada tipe-tipe yang sangat-sangat mengena bagi kita. Baik itu yang kerja pagi datang jam 6, jam 9, kayak kebaktian Sutopo ya. Jam 6, jam 9, jam 5. Itu adalah tipe-tipe pekerja. Coba lihat. Ketika kita di awal ayat yang pertama sampai dengan nanti mau gajian, itu damai semua. Aman. Karena apa? Ya, yang tadinya nganggur udah kerja gitu, udah tenang kan. Nampak di dalam orang-orang yang sebagai pekerja-pekerja di sana, apa orientasinya, apa tujuannya bekerja. Sangat nampak. Jadi kalau, katakanlah kalau dokter nih, dokter bekerja, ya karena mereka bekerja, apalagi COVID bilangnya mengabdi ya. Kalau tukang tambal ban enggak? Sama, tambal ban juga enak aja. Coba kalau nggak ada angin dia nggak bisa naik motormu itu loh, mobilmu nggak bisa. Sekalipun kalau namanya dokter, kalau orientasimu uang beda. Orientasi cuma jabatan beda. Pengacara juga sama, guru juga sama. Guru ya kadang-kadang kan kalau banyak kurang kan dia ada sawahnya kan, ada warungnya gitu. No problem. Tetapi ketika semua itu orientasinya adalah bukan ke Tuhan, tolong diingat, ini tipe-tipe yang itu berarti kita mengedepankan ego kita. Nah itu nampak saudara-saudara ketika gajian. Tadinya mah belum. Dan tidak jarang makanya ketika orang mengedepankan ego dan juga iri, karena tujuannya beda, maka ego dan iri itu terbentuk dalam dirinya karena orientasinya bukan Tuhan. Pan, kau pilih mana? Di situ berdiri atau duduk di sana? Loh, semua orang pasti pengen duduk di sana kan? Santai dia, ada AC duduk ya kan? Tapi kan kalau nggak ada kau berdiri nggak jadi ini. Ada porsi masing-masing. Lihat si Marbun, dari dia duduk di atas kursi sampai di ke bawah, pegel dia. Itulah kita. Nah kalau kita memang bekerja, aduh gue capek ini, ya udah. Anda pasti kau bilang gini Van, enak kali itu si Niko itu ya di atas, dia AC begini. Kita di sini panas-panas ya. Ya kan? Udah pakai masker begitu, susah bernafas begitu. Saya tadi aku tanya Pak Adi panas enggak? Wah panas banget. Di sini katanya enggak. Ah sama aja panas di sini Pak. Nah kita semua ini adalah pekerja rekan Allah yang melakukan pekerjaan Allah.
Nah, orientasi kepada Allah pasti sukacita. Sukacita nggak mesti, enggak sih. Tapi kita lakukan, maka ada kualitas di sana, ada motivasi yang kuat. Ego dan sirik itulah terjadi pada bacaan kita, saudara-saudara, maka proteslah dia. Tahu nggak? Kenapa kok yang dikasih upah itu yang terakhir? Tipe yang terakhir. Nih, kata mandornya, nih gajimu ya, baru 1 jam. Jadi mereka jam 6 gajian. Jam 6 ke jam 6. Nah, pasti kan lihat nih, wih, 1 dinar. Mulai muncul egonya. Aku dari pagi sampai sore 1 dinar. Nggak bener ini, nggak adil ini. Maka tidak jarang saudara-saudara, banyak orang punya sikap tidak bersyukur, sudah dikasih kerja, protes. Ini kan dia protes ini. Padahal mungkin dia sudah ada, apa namanya Pak, kalau di awal mau kerja tuh, ada kesepakatan kan, ada deal. Nih, terima kau gajimu sekian, oke. Tapi dia lebih senang lihat orang lain. Mungkin maunya dia, kau yang terakhir, kau 1, aku 10. Baru adil kan? Padahal dia lupa tentang konsep akan bekerja tadi di awal. Mau kau kerja? Mau. Ini gajimu. Jangan lihat orang lain. Sebab dikatakan di sini, aku akan memberikan yang pantas kepadamu. Bayangkan sampai kalau ini kan rasanya kalau bahasanya udah nggak enak banget saudara. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Saya nggak tahu kalau saudara-saudara yang mungkin yang kerja. Banyak kita pekerja nggak mau diatur oleh pimpinan. Maunya kita mengatur pimpinan. Ya udah Anda jadi bos aja, nggak ada yang kerja. Jadi maunya kan nih yang kerja dari pagi sampai sore mau ngatur Tuhan. Tuhan mestinya ini segini, ini segini, ini segini. Adil. Tidak saudara-saudara. Itu nampak akan, kalau saya bahasanya saudara-saudara, dari sifat seperti itu yang orientasinya uang atau jabatan, maka ia dibentuk karakternya sendiri oleh dirinya. Karakter yang ya mungkin perlahan-lahan cuman protes tapi lama-lama iri, cemburu, dan sirik. Tidak lagi ia bekerja dengan sukacita. Tidak lagi ia mengerjakan pekerjaan Allah, tapi pekerjaan. Pekerja yang paling pertama saudara-saudara mengira dia akan lebih senior, lebih hebat dan juga akan dapat lebih banyak. Tetapi ternyata meleset pikiran dia. Bersungut-sungut. Dia tidak terima berbeda seolah-olah pekerja itu atau tenaganya tidak dihormati, tidak dihargai. Tidak dianggap saudara-saudara. Nah kalau saudara-saudara seperti ini, biasanya saudara akan balas dendam. Kalau enggak menghancurkan tempat Anda bekerja biar puas, Anda menuntut yang lebih banyak. Itu dari segi bekerja saudara-saudara. Yang akhirnya kalau karakter-karakter yang orang yang pertama tadi saudara-saudara, barang siapa punya karakter tadi yang mengedepankan ego, tidak mengedepankan Allah, lalu ia sirik dan cemburu, maka tolong kita semua. Kalau kita atau saya begitu, Pak Utagalung atau Pak Marbun begitu, maka kita merusak pekerjaan Allah. Kita mengotori pekerjaan Allah. Tidak bisa dengan sukacita. Oleh karena itu saudara-saudara, mari coba pertama-tama kita lihat. Kalau pekerjaan tadi kita tempatkan sebagai saya memberikan keselamatan kepada Pak Utagalung. Nah, karena Pak Utagalung itu udah berumur dia, udah 60 kan? Oh belum ya? Kalau 60 udah menikah itu.
aku berikan sertifikat keselamatan kepadanya. Kerjalah di ladangku. Aku meminta Pak Huta Galung sebagai rekan untuk ia menghadirkan aku, menyatakan aku dalam pekerjaannya. Kalau kau lakukan itu maka kau pasti bekerja dengan sukacita. Enggak mungkin enggak. Dan berikutnya kepada Pak Adi. Sampai kepada yang paling muda Yonatan ya. Paling muda. Suatu ketika saya akan kumpulkan semua. Jadi itu boleh upahan, tapi itu merupakan pertanggungan jawab apa yang dikerjakan. Maka tidak heran saudara-saudara, banyak kita orang Kristen yang paling lama merasa belum berubah siriknya. Masih mengedepan ego, sehingga tidak bisa bekerja dengan sukacita dalam melakukan pekerjaan Allah. Tetapi ada orang yang baru saja jadi Kristen, baru saja katekisasi. Wah, rasanya hampir sama seperti Pak Huta Galung. Jadi ketika pekerjaan Allah, maka Allah menyatakan dirinya, kasihnya kepada kita. Lalu kita mengerjakan pekerjaan kita sebagai rekan Allah, menyatakan kasih dan juga Allah itu dengan sukacita. Maka ketika nanti saudara-saudara, ia akan datang kepada kita memanggil kita satu persatu. Minta apa yang sudah kita kerjakan. Jangan heran, maka dikatakan, jangan-jangan nanti yang paling dahulu menjadi terbelakang. Yang terbelakang terakhir menjadi yang paling dahulu. Maka dengan demikian saudara-saudara, kita wajib bekerja. Wajib melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, baik di dapur, baik apapun pekerjaan kita, baik resmi maupun tidak. Karena kita rekan Allah, rekan kerja Allah, menyatakan dia kasihnya. Dan pasti kalau kita bekerja untuk Allah, orientasi untuk Allah, saya yakin sekecil apapun pekerjaan kita dengan sukacita, itu pasti berkualitas. Dan pasti itu menghasilkan buah yang baik. Dan di sana kalau dengan sukacita, Allah tidak pernah tertukar berkatnya buat siapapun. Baik yang kerja lebih lama, lebih cepat, Allah tidak pernah menukar akan berkat itu. Bahkan saudara-saudara, berkat Tuhan itu jauh lebih besar daripada jasa-jasa perbuatan kita. Tuhan tahu siapa yang pantas. Orang yang pertama jam 6 sampai jam sore. Maka dia mengatakan, dia ada kesepakatan, janji, jangan langgar janji. Maka kita kalau sudah berjanji sebagai yang diselamatkan, jangan kotori, jangan rusak apa yang kita kerjakan sebagai pekerjaan Allah. Marilah kita bekerja, berorientasi tujuan kepada Allah. Maka motivasi kita, apa yang kita kerjakan, itu membuahkan sesuatu yang sukacita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli, dan hendaklah kita masing-masing mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun di minggu ini. Kiranya mereka tetap di dalam suasana yang sukacita, tubuh yang sehat, bertambah di dalam hikmat dan kasih serta berkat dari Tuhan. Baik mereka yang sedang dalam hidup sendiri, mereka yang bersama keluarga, kiranya Engkau memberkati ya Tuhan. Ada jemaat kami Tuhan yang sedang berduka, yang terkadang sulit untuk meninggalkan rasa duka, sedih, keterhilangan yang dalam. Mereka membutuhkan kekuatan dari Tuhan, baik dengan jamahan Tuhan dan juga keluarga memberikan cinta kasih, saudara dan sahabat. Untuk itu kami mohon penghiburan kekuatan Tuhan untuk keluarga Opa Orpa Waruwu. Telah Engkau panggil anaknya Sakarias Waruwu. Juga keluarga Bapak Budi Ginting. Engkau telah memanggil anak kami, Dr. Asri Hapsari Beru Ginting. Kiranya kedukaan yang sedang mereka alami ini, Tuhan sendiri yang menaruhkan tangan-Mu untuk mereka Tuhan, memberkati mereka, agar tetap di dalam mengandalkan dan menyerahkan kepada Tuhan, bersabar dan tabah dalam menjalani kehidupan. Hanya kekuatan Tuhan yang membuat mereka beroleh kekuatan. Proses waktu yang akan berjalan, kami yakin tangan kasih Tuhan senantiasa menolong. Dan jemaat kami yang sakit, baik Tiga Raksa, Curug maupun di Sutopo, baik mereka di rumah sakit maupun juga yang ada di rumah, kami juga mohon pertolongan Tuhan. Jamahan-Mu Tuhan untuk mereka satu persatu. Perlengkapilah apa yang mereka butuhkan selama perawatan dan pemulihan, sehingga saudara-saudara kami, jemaat kami yang sakit boleh mendapatkan kesabaran, ketabahan dan pengharapan, serta kepulihan yang Tuhan sediakan dengan jamahan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak kami yang akan merencanakan hidup berumah tangga dalam suasana COVID ini. Biarlah kiranya mereka terus diperkuat oleh Tuhan dalam menyiapkan dan juga dalam mereka memberikan diri mereka untuk boleh diatur dan juga dipimpin oleh Tuhan. Baik dalam menyiapkan acara gereja maupun juga acara keluarga dan resepsi. Keluarga besar yang juga turut campur tangan. Berkati mereka ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang terus mau menimba pengetahuan baik melalui Zoom meeting maupun juga internet. Kiranya Tuhan Engkau menolong mereka
agar mereka juga waspada dan hati-hati. Kiranya Tuhan menolong anak kami dan anak kami yang sedang menyelesaikan pendidikan mereka, Tuhan. Di perguruan tinggi, kiranya Tuhan juga tetap memberikan mereka tanggung jawab yang baik, agar semua boleh selesai ya Tuhan. Dan anak kami, para pemuda-pemudi yang sedang mencari pasangan hidup, yang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan juga menolong mereka. Tangan kasih-Mu Tuhan memberkati mereka. Berkatilah keluarga kami, kesehatan kami Tuhan. Dan berkati jemaat kami yang mungkin saat ini mereka tidak bisa ikut ibadah secara online oleh karena keterbatasan. Juga Engkau berkati jemaat kami yang sedang pergumulan, mereka sedang di dalam kesulitan, baik karena keuangan, pekerjaan, atau dalam usaha mereka yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan karena masa-masa kritis. Ketika hanya mengandalkan Tuhan, di sana ada kekhawatiran yang boleh hilang, ketakutan yang boleh dibuang. Sebab mengandalkan Tuhan, yang ada adalah Tuhan campur tangan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Tangan kasih-Mu Tuhan menolong setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami juga berdoa, berkati pekerjaan kami Tuhan. Kami bekerja adalah bekerja untuk Tuhan, sehingga kami bekerja dengan sukacita, membuat kami punya motivasi, punya kualitas, dan punya rasa yang sukacita yang kami arahkan kepada Tuhan, dan itu membuahkan yang terbaik di mana kami boleh Tuhan percayakan sebagai rekan sekerja Allah. Berkati Tuhan untuk segala rencana kami dalam minggu ini, rumah tangga kami, pribadi kami. Tuhan berkati. Berkati orang tua kami lanjut usia yang juga terbatas di dalam saat ini beribadah. Oleh karena usia mereka, kami berdoa Tuhan tetap melindungi, menjaga mereka, memberikan mereka semangat, kekuatan, baik melalui ibadah-ibadah secara online maupun bersama keluarga dengan penuh cinta kasih. Menjauhkan sakit penyakit, Tuhan tetap memelihara mereka ya Bapa. Kami menyerahkan mereka dalam tangan kasih. Berkatilah negara kami Tuhan, terlebih untuk daerah Jabodetabek, yang saat ini kami boleh mendengar, melihat betapa kondisi virus corona yang kurang begitu menunjang bagi kami, yang kadang memberikan kekhawatiran dan ketakutan, sehingga membuat kami terbatas. Kami mohon kepada Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa memberikan hikmat kepada pemimpin negara kami, baik presiden, gubernur, wali kota, bupati atau camat, RT RW, yang ambil bagian dalam kami boleh mencegah dan juga memutuskan rantai virus corona. Dan masyarakat kami boleh taat akan peraturan agar tidak menjadi OTG, agar tidak kami menjadi orang yang pembawa. Biarlah kami boleh berjaga-jaga ya Tuhan. Para tim medis kiranya Engkau berkati yang berjuang, bahkan banyak Tuhan yang sudah menjadi korban. Engkau lingkupi mereka dengan kuasa-Mu. Biarlah juga secepat waktu yang ada menemukan vaksin yang boleh menjadi obat bagi kami, masyarakat Indonesia, untuk keluar daripada virus corona ini. Terima kasih Kristus, kami menyerahkan untuk gereja kami GKI Sutopo, Curug dan Tiga Raksa, para pengurus, para penatua, para pendeta, karyawan gereja, dan juga jemaat Tuhan. Dalam program-program kami yang terbatas, kiranya Engkau berkati kami setiap pribadi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Kristus,
Mari kita memberikan persembahan kita dengan hati yang penuh syukur serta sukacita bagi Tuhan, dan dengarkanlah firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kini kita akan membawa persembahan yang tadi telah kita kumpulkan ke hadapan Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita puji Tuhan dari KJ 335 ayat 1 dan 3. Manusia yang meluku menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi. Air hujan dikirimnya dan panas yang segar, akhirnya padi tumbuh menghijau dan mekar. Apapun yang baik semata anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang besar. Ya Bapa, terima kasih yang sudi Kamu beri kepada ciptaan-Mu, berkat dan rezeki. Tiada teruraikan kasih-Mu yang besar. Terpujilah Kau Bapa, Rahmani dan Jabbar. Apapun yang baik semata anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Mari kita bawakan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu dan pertolongan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, meskipun saat pandemi, saat COVID-19 melanda masyarakat kami, tapi Tuhan, Engkau telah berkati kami, Engkau tetap pelihara kami Tuhan, sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh mempersembahkan sebagian berkat persembahan kami kepadamu Tuhan. Tuhan, kiranya persembahan ini Tuhan terima Tuhan dengan senang hati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, juga kami berdoa Tuhan buat penatua yang akan mengelola persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan berikan akal budi daripada surga Tuhan, sehingga Tuhan persembahan ini bisa dikelola dengan baik Tuhan sesuai peruntukannya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Jauh dan lama hendak kami sabar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memakan, berbuahlah tuaian pun besar. Teladan sudah kau beri demi deritamu, dan melalui salibmu kau terima kuasamu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak kan menetap bersamamu di Firdaus cemerlang. Bagaikan padi Tuhan pun dikubur dipendam, kembali bangkit merebut umat-Mu tergerak. Ya Tuhan kirim apalah penabur yang telah menyerah hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan nama-Mu, agar segera buahnya milikku. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 Majelis Jemaat GKI Sutopo Tangerang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Haji Mer Eli Saragi, multimedia, song leader, pianis, dan seluruhnya yang belum bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan memberkati.